Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang sangat berbahagia. Oke, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ridho Al-Qadri Sri Utomo selaku dosen pengampu mata kuliah Seni Budaya Islam, dan tak lupa pula teman-teman kelas PAI 5F yang sangat berbahagia. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ikhwan Saifuddin dari kelas PAI 5F. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester sekaligus ujian akhir semester, yaitu dengan mereview salah satu di antara syair, terus novel, buku. Nah, di sini saya akan memilih untuk mereview sebuah buku saja. Nah, buku yang saya review yaitu buku dengan judul ini, Islam dan Pluralisme Agama. Nah, buku ini merupakan buku yang diciptakan oleh beliau Dr. Ngainu'n Naim, yaitu seorang tokoh dari Tulungagung sendiri ya, yang lahir pada tanggal 19 Juli 1975, dan beliau ini merupakan dosen loh di kampus kita di Unsatu ini. Paling sekarang dia berumur 47 sampai 48. Nah, buku ini merupakan buku yang dicetak oleh Lingkar Media di Yogyakarta. Buku ini memiliki ketebalan halaman 253 halaman dan juga lebarnya 16 cm dan tingginya 24 cm, ya setengah-setengah gitu ya. Buku ini diterbitkan oleh Aura Pustaka pada tahun 2014 di Yogyakarta. Oke teman-teman, kalau ingin mengerti resumnya atau reviewnya silahkan lanjut. Sebelum ke review, tentu kalian ini bertanya-tanya ya, apakah sih pluralisme ini? Pluralisme merupakan sebuah paham yang membolehkan orang di masyarakat tersebut melaksanakan perbedaan atau kegiatan yang lain dari kita. Tentunya misal orang Kristen, mereka ini memiliki ciri khas atau keunikan masing-masing. Nah, kita sebagai orang Muslim, kita harus membolehkan atau membebaskan mereka dengan seutuhnya melaksanakan peribadatan yang lain. Seperti kita perbedaan pendapat ataupun yang lainnya, kita harus tetap toleransi dan juga menghargai. Nah, itulah yang dinamakan pluralisme dalam agama Islam. Nah, lanjut kepada latar belakang kenapa sih diciptakan buku Islam dan Pluralisme Agama oleh Dr. Ngainu'n Naim. Nah, bahwasanya beliau ini Dr. Ngainu'n Naim ini berpikir, nah Islam ini harus plural. Makanya diciptakan oleh buku ini karena apa? Menyiapkan manusia-manusia Islam ini untuk menyambut perkembangan zaman yang semakin banyak perbedaan, entah dari keyakinan, tauhid, tentang muamalah dan yang lainnya. Maka buku ini diciptakan untuk menyiapkan kita sebagai referensi atau sarana pembelajaran kita menghadapi pluralisme agama yang semakin menjadi-jadi ini. Oke, lanjut kepada review buku Islam dan Pluralisme Agama. Nah, di dalam buku ini tertera ya, banyak sekali para tokoh ahli ini mendefinisikan apa sih agama, apa sih pluralisme. Dan ternyata banyak sekali pendapat dari beliau. Karena apa? Membuktikan bahwasanya agama dan pluralisme ini tidak dapat atau tidak mudah didefinisikan secara mudah. Maka dari itu banyak sekali para pendapat-pendapat dari pengertian agama dan juga pluralisme. Dan di buku ini pun pula diceritakan bahwasanya Islam ini memiliki dua sumber hukum ya, tentunya Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Islam ini memiliki dua hukum. Yang pertama hukum mutlak dan juga hukum kondisional. Hukum mutlak yaitu hukum dari Al-Quran dan juga As-Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua merupakan hukum secara kondisional, yaitu para pendapat dari mujtahid, yaitu ijma dan juga qiyas. Nah, ini yang digunakan dalam Islam pluralisme, yaitu menyandingkan antara hukum mutlak dan juga hukum para mujtahid ini dengan hukum agama-agama yang lain. Tapi yang sepenuhnya dibahas dalam pluralisme agama ini merupakan hukum dari ijma dan qiyas para mujtahid tersebut. Nah, di dalam Islam ini, di dalam buku ini disebutkan bahwasanya kita sebagai umat muslim harus menjadi suri tauladan bagi umat-umat yang lain atau rahmatan lil alamin ya. Karena Islam ini merupakan orang khalifah di bumi, bukan artinya sebagai pemimpin saja, dan juga sebagai contoh untuk agama-agama yang lain pula. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ini saling toleransi, saling kasih mengasihi, menghormati dan juga menyayangi agama yang lain. Karena apa? Agar terciptanya masyarakat yang rukun, adil, damai dan juga sentosa. Nah, di dalam buku ini pun pula tertera bahwasanya umat Islam ini tidak boleh bersikap fanatik terhadap diri sendiri, dan juga tidak boleh bersikap merasa dirinya itu tinggi lebih dari agama yang lain.
maka buku ini disiapkan bagaimana sih kita ini bersikap plural kepada kehidupan yang zaman sekarang yang semakin menjadi-jadi ini. Dan di dalam buku ini bahwasanya dijelaskan ya tentang pluralisme ini bekerja pada cenderung apalah. Pluralisme ini bekerja atau condong kepada sikap akhlak baik kita, merupakan manifestasi dari keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buku ini disiapkan nantinya bagaimana sih adanya konflik-konflik. Nah, buku ini juga membuktikan kalau ada konflik antar agama itu bukan dari ajaran, tetapi orang-orang yang mengatasnamakan agama itu sendiri ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan agama sendiri. Seperti ada radikal, terus terorisme dan juga ancaman bom ataupun yang lainnya yang ingin menghancurkan agama lain dan mengatasnamakan agama Islam. Dan sepenuhnya itu bukan dari ajaran Islam atau doktrin-doktrin Islam, tetapi orang itu sendiri atau oknum yang salah pengertian tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, itulah tadi tentang sedikit pembahasan ya tentang review tentang isi buku dari Islam dan pluralisme agama ini. Oke, lanjut kepada kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Oke, saya lihat buku ini sangat bagus sekali ya dengan desain seperti ini dan juga sampulnya menggunakan desain Liquid Matte Pro atau seperti warna doff gitu, halus dan juga keset gitu. Nah, buku ini merupakan buku yang dipakai oleh beliau Dr. Ngeno Naim, memiliki 156 footnote dan jelas banyak sekali atau mungkin 100 lebih ya dari referensi para ahli. Dan juga buku ini cocok untuk para kalangan muda menyiapkan kehidupan yang pluralisme seiring perkembangan zaman. Nah, buku ini pun pula dari kelebihannya yaitu menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit, bahasa yang itu sangat mudah dipahami. Mungkin ada majas, tetapi majasnya tidak berlebihan atau langsung dipahami untuk kalimat selanjutnya. Di dalam buku ini merupakan ada gambar-gambar yang sangat baik, yang sangat membantu dalam pemahaman dari para pembaca. Dan buku ini menggunakan font yang tidak sangat memudahkan juga untuk kita baca. Tentunya nah, sampulnya ini ya yang sangat bagus dan juga kita tertarik untuk membaca dan juga tentu kita tertarik untuk membelinya. Karena apa? Dilihat dari covernya pun saja sudah bagus, apalagi isi-isinya dan juga makna-maknanya yang sangat bagus. Dan juga kalau melihat dari kekurangan buku ini, saya jujur saya belum menemukan apa sih kurangnya dari buku ini. Lah mungkin untuk orang awam buku ini kurangnya apa? Yaitu kurang tipis karena ini merupakan buku yang sangat tebal ya. Yang tadi saya katakan 253 halaman atau 253 halaman. Tentu orang awam yang malas membaca, wah buku ini sangat lama sekali untuk dibaca. Tetapi buku ini sangat paham atau sangat mudah dipahami. Dan juga untuk kekurangan yang lainnya saya belum menemukan karena saya menilai buku ini buku yang hampir sempurna. Karena apa? Karena saya cocok dengan buku ini karena membahas tentang pluralisme agama yang menyiapkan kita generasi muda dalam kehidupan yang sangat-sangat modern ini dan juga banyak perbedaan di dalam kehidupan kita. Oke, setelah tadi teman-teman sedikit review buku yang berjudul Islam dan Pluralisme Agama. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga para jenengan dan juga bermanfaat bagi semuanya. Mungkin kalian yang tertarik pada buku ini, silahkan baca buku ini. Buku ini sangat seru sekali untuk kita para kalangan muda ya, untuk menyiapkan kita kehidupan di masa depan. Oke, sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.